Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pembelajaran PPKN. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PPKN, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, dikarenakan kita masih dalam kondisi pandemi, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan, seperti mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan diusahakan kalian tetap di rumah ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Tujuan dari pembelajaran hari ini, setelah kalian belajar materi ini diharapkan kalian dapat mengetahui semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langsung saja kalian simak penjelasannya berikut ini. Hari ini kita belajar mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Jiwa dan semangat para pendiri negara yang dioperasionalkan dalam Jiwa dan Semangat 45 dimaksudkan untuk menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan pasal 37 ayat 5 menegaskan khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Majelis Permusyawaratan Rakyat telah membuat ketetapan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diganggu-gugat. Bentuk Negara Kesatuan bagi Indonesia sudah dianggap final. Bagaimana bentuk kesatuan Indonesia dapat diawali dengan pemahaman bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, Indonesia adalah satu kesatuan, dan menurut data Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan pada tahun 2010 di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi, yaitu dari segi politik, segi sosial budaya, segi ekonomi, dan segi pertahanan dan keamanan. Kita jelaskan satu persatu ya. Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Sebagai satu kesatuan politik, Negara Kesatuan Republik Indonesia menetapkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah, serta ideologi bangsa dan negara untuk melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Kemudian Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, maksudnya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa. Setiap ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara, baik itu yang berupa potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air, tidak ada alasan untuk lebih mementingkan daerah A dan menelantarkan daerah yang lain, atau bahkan menguras atau mengeruk kekayaan daerah B untuk kepentingan daerah. Yang keempat, yaitu Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia seluruhnya adalah satu. Berkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa budaya Indonesia. Pada hakikatnya adalah satu, sedangkan keragaman yang ada di dalamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Yang kelima, ada Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah ruang hidup dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia.
Khusus mengenai wilayah Indonesia, sejarah mencatat pada 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Berdasarkan Deklarasi Juanda tersebut, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara atau archipelagic state. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982 atau disebut juga dengan UNCLOS, yang merupakan kepanjangan dari United Nations Convention on the Law of the Sea yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Nah, sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan berkat pandangan visioner dalam Deklarasi Juanda Bangsa Indonesia. Akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta kilometer persegi termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Kesimpulannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan dapat dipandang dari 4 segi, yaitu Indonesia sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan pertahanan dan keamanan, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan wilayah. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan? Semoga kalian dapat memahaminya ya. Pembelajaran PPKN hari ini dicukupkan sekian. Ibu akhiri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.